Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persahabatan. Sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru. Jumpa lagi bersama saya Vicky Abindanu dan Mas Karyono. Dalam episode kali ini kita mencoba membahas mengenai keilmuan yang ada di PPS Budi Sejati. Seperti yang pernah kita sampaikan di episode yang sebelumnya. Kita juga sudah pernah bahas mengenai lahirnya PPS Budi Sejati dan juga napaktilas Mas Karyono dalam membangun Budi Sejati dari awal sampai sekarang. Membahas mengenai keilmuan Mas Kar. Kalau boleh diceritakan kira-kira apa aja nih keilmuan yang ada di PPS Budi Sejati sendiri? Jadi keilmuan di Budi Sejati yang saya dapat, udah episode yang lalu kita udah pernah utarakan bahwa ilmu Budi Sejati kita tuh bukan kita belajar dari orang, tapi kita dapatin langsung pada saat kita dalam perjalanan merintis sampai mendapatkan ilmu Budi Sejati yang sama sekali tidak kita sangka-sangka bahwa kita diberikan atau Allah memberikan kelebihan seperti itu. Ilmu Budi Sejati yang ada itu, yang dari yang saya dapat itu adalah memang banyak banyak. Satu adalah kita masalah ilmu adalah olahraga. Olahraga untuk kesehatan fisik maupun jasmani maupun rohani. Yang kedua masalah kita belajar bela diri silat. Nah, silat itu meliputi ada pernapasan, itu untuk power, ada mau perawatan untuk melatih konsentrasi, ada pernapasan untuk membantu seseorang yang membutuhkan atau mentransfer energi lah katakan silat. Terus di samping itu bagaimana kita akan mengetahui bahwa orang itu apakah kondisi dalam ikut kita dalam kondisi masalah dia lagi pikiran kalut atau temperamen atau yang sesuatu masalah yang cukup berat. Nah, kita bisa melihat di situ satu Nah, terus peran berikutnya ilmu Budi Sejati itu kalau kita pikir-pikir tuh banyak sekali yang saya dapat terus terang aja Nah, masalah ilmu misalnya kita pernah melihat apa sih namanya santet-santet, apa sih namanya segala macam. Saya tidak akan mencampur urusan itu karena masing-masing udah punya diberikan kelebihan tersendiri, tapi paling tidak kita hanya diberikan pengetahuan. Oh gitu toh namanya menghadapi orang yang punya penyakit yang non medis. Kalau non medis urusan dengan medis, dokter misalnya. Kalau non medis itu harus lari kepada non medis. Paling tidak itu hanya kepada orang yang pernah mendapatkan atau mempelajari ilmu seperti itu. Bagaimana tuh menyelesaikan masalah itu. Nah, terus masalah saya juga pernah apa sih namanya orang nyupang itu apa sih? Nah, saya sendiri tidak akan mempelajari seperti itu, tapi diberikan suatu jawaban. Jawaban masalah nyupang itu memang ada, tapi gini loh caranya. Saya hanya dikasih tahu, cuman jangan sampai ini dikembangkan atau diberikan pada orang. Paling tidak hanya dikasih pengetahuan apa sih yang dimaksud nyupang itu memang benar ada, tapi kita tidak mempelajarinya. Tapi kita akan diberikan suatu dampak atau risiko. Orang berbuat ini loh risikonya. Itu dikasih tahu. Terus masalah ajian, apa benar sih? Dulu tuh orang punya suatu pegangan ajian dan sebagainya. Nah, ternyata kita hanya dikasih jawaban. Ini loh, jenis ajian itu ada seperti ini. Nah, yang saya terima waktu itu ada ajian tuh di suatu tempat tertentu yang kita pernah datangin itu. Hanya diberikan suatu pengertian. Nah, setelah saya hitung-hitung, ajian itu ternyata ada 30 ajian. Ada 30 ajian. Nah, sifat ajian ini adalah mempelajari suatu ilmu yang supaya kita lebih. Nah, setelah itu ada mantra. Itu kita dikasih ada jenis mantra ada 15. Nah, dari mantra dan ajian ini kita hanya dikasih pengertian, bukannya kita untuk suruh mempelajari, tidak, tapi hanya dikasih pengertian. Ini loh, ajian itu ada sekian 30 ajian, mantra ada 15. Nah, dikasih dan dikasih juga dampaknya, untung ruginya mempelajari seperti itu.
Tapi kita tidak akan mencampuri atau ikut campur dalam hal orang mempelajari yang hal seperti itu. Kita sama sekali tidak. Itu masing-masing dia punya, sudah diberikan suatu kelebihan masing-masing. Jadi kita hanya diberikan suatu wawasan. Ya. Nah, terus kita diberikan suatu apa namanya itu, yang kunci adalah mempelajari sesuatu, mau aman nyaman, kita juga diberikan. Bagaimana mempelajari sesuatu aman nyaman. Tapi terus terang aja, semua ilmu kalau kita dengan sabar, dengan kita menerima apa adanya, kita akan mendapatkan suatu ilmu yang benar-benar nyaman untuk pribadi, fisik maupun rohani jasmani, maupun untuk keluarga atau kepada sesama umat. Itu aja. Itu dari ilmu-ilmu yang saya dapat. Nah, sedangkan ilmu-ilmu tadi, termasuk kita berikan suatu gerakan, itu di hanya satu tempat. Jadi kita sendiri juga nggak tahu dulunya. Sampai sini dikasih suatu gerakan, suruh ngembangin. Nah, ke tempat lain nanti dapat. Misalnya kita di pantai selatan, yang ratu memberikan. Itu sebelum memberikan suatu kebenaran. Kowe nang njaluk apa-apa aja karaku. Kalau minta sesuatu jangan sama saya, mau Allah. Kalau Bang Allah akan memberikan apa yang dimohon, yang kamu mohon, saya justru menyampaikan, tak sampaikan. Jangan sekali-kali kamu minta sama saya. Itu yang ratu seperti itu. Nah, terus yang Penemban Senopati kadang-kadang ngasih satu gerakan. Terus di tempat Ki Juru Mertani diberikan suatu cara trik untuk menghadapi suatu masalah. Nah, terus ajian-ajian itu, nah termasuk yang Braja Musti, saya pernah dapat dulu di monumen di Penegoro, di monumen Jogja kembali, monumen di Penegoro di Jogja itu. Jadi semua apapun yang saya terima itu dari tempat-tempat itu yang sama sekali saya nggak minta, cuma dikasih penjelasan seperti itu. Itu tapi yang tadi Mas Karul sampaikan ya, bahwa di Budi Sejati sendiri ada diberikan 30 ajian terus ya. 15 mantra. Itu semua bisa dipelajari ya, artinya ya Mas? Bisa. Cuman terus aja semua mempelajari boleh ya, semua ajian. Cuman sifatnya gini. Jadi ajian itu sebetulnya itu sifatnya kan kita mohon ya. Nah, yang saya takutkan sebetulnya setiap manusia itu sudah diberikan setiap umat itu sudah diberikan suatu kelebihan oleh Allah. Cuman kita nggak menyadari. Nah, kalau bisa apapun yang punya kelebihan di kita ini tolong dikembangkan aja, ditekunin. Jangan sampai kita misalnya nih, saya sudah pernah angkat waktu kita upload beberapa episode yang lalu itu, kita misalnya dalam sekolah, nilai kita matematik dari mulai kita sekolah sampai selesai perguruan tinggi, nilai matematik kita adalah selalu di bawah 6 misalnya. Kita nggak bisa dong, kita akan itu udah suatu, kita kalau menyadari itu adalah suatu sudah jatah lah katakannya. Terus kita kepengen ahli matematik, buat sampai kapanpun untuk apa yang diharapkan nggak bisa. Yang ditakutkan malah justru nanti malah kita stres gitu ya. Nah, mendingan kita terima pada. Nah, nilai yang paling tinggi dalam raport selalu paling tinggi itu, tekunin aja itu. Yang itu berarti Allah telah memberikan kelebihan itu, itulah yang ditekuni. Ya. Nah, kalau di Budi Sejati sendiri Mas Karul, ada episode saya pernah coba lihat ya, waktu itu ada episode itu yang termasuk apa? Saya sih menarik buat saya. Ajian jalan goyang gitu. Itu kalau kita pelajari itu Mas Karul. Tapi bisa ya itu ya? Bisa, tapi itu tadi dengan mempelajari itu, satu adalah kita jangan terlalu dibarengin dengan suatu temperamen atau emosi. Tapi semua itu bisa dipelajari. Tapi kalau tahu dikasih penjelasan juga, semua bisa mempelajari. Tapi kalau bisa, yang dipelajari itu adalah sesuai dengan kelebihan kamu aja deh. Yang kira-kira nyaman Anda rasakan, Anda nyaman di dalam kehidupan kamu, bisa semua. Tapi karena sifat ajian itu adalah kita tuh sebetulnya hitungannya kayak nyambat ya. Jadi kita memanggil dengan unsur semacam di
ya kayak dipaksa kalau menurut saya sih, untuk supaya kita bisa seperti itu gitu. Mendingan kita itu terus terang aja diberikan suatu jawaban juga bahwa ilmu jadi memang kita diberikan suatu wawasan untuk menjawab. Bagi yang menanyakan, jelaskanlah dengan jelas. Kita harus kita berikan suatu arah yang jelas, tapi budi sejati tetap diberikan bagaimana cara apa yang diharapkan umatnya akan diberikan itu sesuai dengan budi sejati diberikan suatu pelajaran untuk umatnya, sesama umat yang membutuhkan dengan cara tapi tetap dengan penuh kesabaran. Jadi bagaimana melatih ketenangan, gimana melatih kepekaan hati, bagaimana kita belajar peduli, tapi tetap ingat jangan sampai meninggalkan perintahnya. Itu aja. Itu semua akan tercapai sebetulnya. Ya tapi kadang-kadang orang masing-masing beda-beda ya, punya kepengen cepat, kepengen ini, monggo silakan. Saya nggak bisa menyalahkan. Jadi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita juga memang punya suatu kelebihan untuk mempelajari itu, monggo silakan. Kita nggak akan mengganggu, cuman budi sejati hanya dikasih suatu gambaran, wawasan, menjelaskan apa yang dibutuhkan sesama umat, gitu ya. Kalau di episode Jejak Sang Guru ada ya Mas ya, kalau untuk kita mempelajari gitu? Ada. Kita udah diberikan suatu cara mempelajari. Tapi intinya adalah kita perlu kesabaran, ya. Karena ibaratnya gini, mempelajari sesuatu yang murni ya katakan, ibaratnya udah pernah saya upload juga beberapa episode yang lalu, misalnya itu pesan dari Sunan Kalijogo, mempelajari ilmu kuwi, sing sabar le, ibaratnya mempelajari sesuatu dengan emosi, dengan egois dan sebagainya, itu akan membahayakan. Lebih baik kalau mempelajari sing sabar, ibaratnya iki ana ember loro, ember iki penuh air, sing isi kosong. Coba air yang di ember ini pindahkan ke ember yang ini, hanya dengan tangan. Nah, biasanya kalau yang temperamen emosi, mau nafsu, itu pasti dibilang, buat sampai kapan nggak akan dapat. Nah, lebih baik kita ke setetes pun akan netes air. Nah, lama-lama akan penuh. Itulah untuk mempelajari suatu ilmu dengan kesabaran, nanti hasilnya juga akan terlaksana dan kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu dari Sunan Kalijogo yang pernah saya terima itu ya, seperti itu. Jadi sering, nah termasuk kayak misalnya Ki Ageng Selo, itu juga pesan kita ziarah-ziarah nggak minta sesuatu, hanya mendoakan beliau semasa hidupnya mungkin segala dosa dan kesalahan dimohon maafkan, harapan diterima di sini, diberikan suatu ketenangan di alamnya, kan gitu ya, di alam kelanggengan. Itu juga pesan juga, kowe arep mempelajari ilmu ini loh, dengan baca ini aja dah. Intinya apa? Mensyukuri. Nah, Mas Kar, tadi penjelasan Mas Kar bahwa ilmu itu memang kita bisa pelajari ya. Intinya sabar, tekun, tidak pakai emosi. Artinya ego kan kita tekan. Itu kalau untuk ilmuwan. Dengan bela diri sendiri yang ada di Budi Sejati, betul. Sama juga seperti itu, Mas. Sama. Karena kita menghadapi lawan, lebih baik kita itu lebih senang menghadapi orang itu emosi. Karena emosi itu kalau kita lihat, biarpun dia punya power tinggi, punya ini, dia akan hanya berapa persen dia akan muncul. Karena dibarengi dengan emosi. Karena mau emosi itu membuang energi. Nah kalau kita justru malah berhitung itu kalau kita ngadepin orang tenang, jangan berhitung. Karena apa? Dengan tenangnya dia menghadapi kita, justru kita berpikir punya apa ini, kelebihan apa. Udah nggak emosi malah ketahuan bahwa oh dia udah paling tidak sekian persen energi kebuang. Karena dia temperamen, gitu ya. Kayak kalau saya dengar ceritanya dulu Aryo Penangsang ya, Mas Kar, yang pada saat dia diberikan tantangan dulu untuk menghadapi
Sutowijoyo ya. Ya, yang Sutowijoyo. Yang Sutowijoyo, dan akhirnya dia sampai cabut keris Ya. yang ternyata padahal udah ada jantungnya apa? Keris yang apa sendiri, khusus ya? yang udah dililitkan di kerisnya. Pada saat kerisnya dicabut akhirnya baru itu. Ya. Jadi memang artinya kesabaran ya Mas kan. Betul, karena kalau dia nggak emosi, dia pasti inget dong bahwa dia melilitkan usus di keris ya, karena dia emosi kan, apalagi udah ketangkep di bawah tinggal nusuk kan. Nah, dia dengan emosi yang tinggi dikecabut lah. Akhirnya kepotong dia, akhirnya badi bumerang kan gitu ya. Kayak gitulah ya. Nah, jadi teman-teman sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, seperti yang tadi Mas Kar juga utarakan, bahwasanya segala sesuatu itu kita bisa pelajari, termasuk keilmuan yang ada di Budi Sejati ya Mas Kar. Betul. Intinya kembali ke kita juga, bahwasanya kalau kita mempelajarinya dengan sabar, tekun, dan nggak pakai emosi ya, itu insya Allah bisa berbuah baik ke kita ya Mas. Ya, ini makanya gini, kembali Mas Vicky, itu pokoknya bagaimana untuk lebih baik sahabat Budi Sejati kalau mau belajar, itu bagaimana kita nggak usah mencari yang ini dulu, tapi bagaimana melatih meredam temperamen. Meredam temperamen, ini ada caranya, ini makan waktu ya. Tapi kalau dengan kesabaran kita semua orang, semua saudara-saudari pasti bisa. Ini bagaimana hanya menyatukan pikiran dengan ini. Jangan sampai ini ngikutin pikiran, tapi pikiran menyatu dengan ini. Karena semua pikiran yang diutarakan kalau pasti itu nafsu ya, emosi ya. Itu coba satukan. Ini menurut hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, ayolah kalau sahabat Budi yang belajar, itulah dasarnya. Bagaimana kita meredam temperamen, dengan ketenangan ini kita mengarah kemana enak. Ya. Jadi itu dasar untuk mempelajari ilmu Budi Sejati itu sebetulnya. Ya, itu nantinya akan kita nyaman terus saja. Allah Maha tahu apa yang dirasakan, apa yang dikehendaki, apa yang dimau umat itu tahu. Ya, cuman kalau kita dengan tenang, saya yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Oke, ya. Baik. Nah, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, seperti yang tadi Mas Kar sampaikan juga, bahwa kita di Budi Sejati ya Mas Kar. Ya. Selain tadi ilmu beralidi juga ada. Ya. Terus kita belajar ajian yang bisa dipelajari juga ada ya Mas Kar, termasuk mantra. Atau mungkin sekarang kalau lihat zaman sekarang nih Mas Kar, banyak orang yang maaf ya, ini patah hati kan Mbak. Apa ada ilmu bela hati juga Mas Kar? Ada. Bela hati itu satu, soalnya kan gampang kan. Cuman bagaimana kita menerima kenyataan tadi, dan kenyataan apa yang kita alami sekarang. Karena apa? Saya yakin ya, semua orang yang susah ataupun dia merasa stres, itu nggak bisa nyalin siapa-siapa. Sebenarnya kesalahan beliau kalau menurut saya paham ya. Hanya mungkin saudara kita yang mengalami seperti itu belum ketemu sama orang yang benar-benar bisa memberikan suatu masukan yang sesuai dengan harapan. Betul, gitu ya. Solusinya makanya saya bilang orang susah itu kadang-kadang bisa sendiri bikin kok. Kenapa kita susah? Nah itu introspeksi lah ya. Saya yakin Allah menciptakan umatnya tidak akan membuat susah. Saya yakin. Cuman susah itu karena berarti kita harus introspeksi apa kesalahan kita. Itu yang kita pelajari. Nah inilah butuhnya suatu ilmu. Bagaimana kalau di tempat kita adalah bagaimana bisa selalu ingat sama orang tua kita, ibu terutama yang melahirkan kita, sama bapak yang mengukir kita, terus sama pembimbing kita yang nggak kelihatan, dan guru kita, guru sejati yang kita sendiri, masing-masing punya guru sendiri. Nah, kita hanya sebagai teman diskusi, konsultasi, ayolah. Tapi kita semua orang sudah dikasih ini. Semua unsur alam sudah ada di badan kita, unsur udara, unsur panas, unsur bumi, unsur air ada dalam kita. Apa enggak hebat Pak? Apa enggak Allah Ta'ala apa enggak pemurah itu? Kita harus bersyukur. Hanya kita coba kita pelajari. Nah, ini terus saja butuh banyak orang pembimbing banyak. Itu monggo silahkan. Itu harus mencari seorang pembimbing yang benar bisa klop. Yang bisa memberikan penjelasan secara detail, secara jelas ya. Karena apa? Orang hebat, orang sakti kayak apapun akan mati. Nah, sekarang bagaimana kita tenang hidup kita selama kita hidup diberi seluruh keterangan, kenyamanan, keluarga kita dan kerabat. Baik. Oke,
sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru. Ini aneh-aneh aja nih Mas kita, ini aneh-aneh aja nih. Tapi bagus. Saya lebih baik ada orang menanyakan secara detail, jadi kita akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, ilmu yang saya terima di Budi Sejati. Ilmu siapa yang ngasih? Allah, cuman melalui si Asif ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mas Kar ya, ternyata nggak hanya bela diri sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, ternyata ada juga nih zaman sekarang itu bela hati itu kita mesti punya ya Mas. Nah sekarang gini misalnya, sekarang kemarin ada banyak yang komen masalah senam vitalitas kayak senam Ajirojo. Senam Ajirojo adalah kesehatan ya. Senam Ajirojo artinya senam jiwa rogo lan projo. Bagaimana jiwa kita sehat, raga kita sehat, kepada masyarakat kita juga bisa bermasyarakat dengan baik ya. Nah terus senam vitalitas ya, kalau kita cuma jangan nafsu seksnya aja. Tapi bagaimana? Nggak mungkin bisa akan terlaksana kalau kita fisik nggak disiapin. Iya, betul. Bentuk ini aja nggak bisa, bentuk dulu nggak bisa, pegel semua ya. Gimana mau ini? Nah itulah ya. Jadi semua itu ada caranya ya. Sebelum kita mengenal ke situ, kepengen seperti itu, harus dipersiapkan dulu lah fisik kita, cara konsentrasi kita. Kalau kita fisik kita udah siap, udah lentur, sesuai dengan kemampuan, terus bisa mengatur masalah pernapasan, saya yakin bisa. Termasuk itu aja nggak bisa udah. Nah, ke Bapak coba nafsu. Termasuk gimana mau bisa menang? Emosi tadi ya Mas. Ya itu ya. Nah itulah. Ya. Oke. Nah itu tadi teman-teman, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, pembahasan kita hari ini ya mengenai keilmuan yang ada di Budi Sejati sendiri. Ternyata luas sekali teman-teman. Tadi kita sempat bahas mengenai bela diri, bela hati juga. Agak minggir sedikit ya Mas. Tapi menurut saya itu penting karena gini, kondisi sekarang kan kita sama-sama tahu ya, ini semua sedang sulit. Kalau memang kita sendiri nggak punya pegangan ini, supaya kita tidak jadi orang yang mudah stres, mudah emosi, itu kan kita harus kan. Ternyata bisa dipelajari juga di Budi Sejati. Ya, karena apa? Kita orang hidup ditugaskan hanya untuk menjadi pelayan. Ingat, Allah memberikan kita tugas kita dari sebagai pelayan yang baik. Bagaimana kita melayani istri melayani kita sesuai dengan usia lah ya. Terus kita melayani anak melayani kita. Di kuliah pun begitu, sekolah pun melayani dosen. Nah, udah itu aja, muter-muter gitu aja. Asal kita jadi pelayan yang baik, udah dah. Oke. Tenang ya. Baik. Oke, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru, ini pembahasan menarik ya. Mungkin nanti kita juga coba akan lebih banyak lagi detail Mas. Betul, boleh. Selain event yang akan datang kita bahas lagi boleh. Monggo silakan, apa yang belum di ini monggo silakan tanyakan. Jadi dari sahabat Budi pun boleh menanyakan ya. Dan satu ingat, sebagai penggemar JSG Budi Sejati maupun Jejak Sang Guru, jangan sampai lupa dengan perintahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu kunci ya. Betul. Oke. Untuk episode kali ini saya rasa cukup nih Mas Kar. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan banyak sekali yang keilmuan di Budi Sejati. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi di episode selanjutnya Mas Kar. Ya. Saya Fikil bin Indonesia Belaka dan Mas Karyono. Kita jumpa lagi di episode Jejak Sang Guru yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersahabatan.